Halo guys, ini Abah tadi habis mandiin keris-kerisnya, pusakanya guys. Ini sekalian dikasih minyak guys. Ya buat perawatannya guys. Ya biar ini dia biar segar bagus ya. Jadi jangan jangan kita doang yang pakai parfum ya. Ini juga harus pakai parfum lah. Masih bagus ya kita minyakin. Sian kena lumpur lu emang ini bang kelihatan kita sih ya ini kan besi cuma besi ya. Iya padahal kalau saya lihat ini bagus ada yang pakai langkon hadamnya tuh, ada yang pakai jubah, ada juga yang wujudnya ular, ada juga yang wujudnya harimau gitu loh bagus kalau ini besi gitu ya kelihatannya tapi yang di dalamnya itu ada gitu ya, ada orangnya gitu lah. Makanya kita tuh ya kita kan muslimkan aja lah biarin. Iya. Banyak bagus ya, ada berapa? Nggak ada 20 ya? Lebih wah. Lebih ya. Tadinya tuh bagus aslinya cuman 10 ke 9 gitu aslinya tuh. Pada datang lah. Pada datang nih. Kadang kalau malam-malam Jumat yang bagus misalnya Jumat Legi, Jumat Kliwon tuh bagus, Jumat Pahing tuh suka ada bunyi kelatak gitu kelatak. Tapi yakin paling itu juga pusaka yang datang gitu aja udahlah. Makanya Pak Haji Buka tuh kok jadi banyak gitu bagus ya. Haji Buka tuh jadi banyak ya berarti itu pada tapi nanti kadang juga pada ada juga masih bagian kalau bulan Mulut gitu ya, bulan Suro nah itu suka nggak ada juga tuh kadang pada pergi dia gitu kan datang lagi gitu aja. Ini juga sebenarnya mandinya kurang sempurna bagus ya. Yang sempurnya tuh gini, jadi ini direndam dulu dengan buah pace yang matang tuh bagus, yang udah empuk ya, buah pace, jeruk nipis ya, nanti lalu bunga gitu tuh bagus ya, itu bunga ya. Nah itu rendam tuh di bak apa di ember gitu bagus ya. Nanti habis direndam tuh kita angkat ya yang ada diangkat digosok tuh bagus. Digosok itu dengan warangan lah warangan warangan gitu yang buat mengkilapnya gitu bagus ya. Nah habis itu baru kita kasih minyak ini wangi gitu bagus aslinya ya. Ini baru kamu kecapean banyak begini lah udah yang penting Bersih aja bah. gitu lah bersih aja lah nanti udah biarin lah tuh jangan pada kerapan sebenarnya nih harusnya nggak usah ngilangin kerak ini nih bagus tapi memang udah nggak kurus lah malum lah biarin nanti gampang nanti kalau ada waktu lagi di itu lagi lah. Kalau orang kita juga banyak kerjaannya yang ngurus gini mau kerja bagus ya. Iya banyak kerjaan tentunya kita jadi repot lah ini aja dulu biarin dah yang Bersih dah bah. bersih aja gitu lah kita temuin kita. Tapi mengkilap itu bah. Iya pakai itu jeruk nipis. Jeruk nipis ya. Iya. Oh iya ini ada ini ini tuh ini bagus kalau kawin jeruk nipis gini ya
kita gosok lagi pakai tebu tuh bagus ya. Tebu. Gosok pakai tebu, itu tebu dicampur merang ya, merang padi itu, merang itu tuh yang kasar tuh, jadi digosok pakai merang itu, kita gosok dengan tebu tuh bagus ya. Nah itu nanti kita celupin lagi ke yang tadi itu, yang rendaman ada pace ya, ada jeruk nipis, ada bunga, ada kelapa gitu bagus ya. Nah baru kita angkat dah, kita angkat baru kita bersihkan. Baru kita kasih minyak begini nih. Ini juga bagus minyaknya tuh sebenarnya nggak minyak sembarangan, asli minyak wangi. Jadi dia harus ada yang khusus ya sebenarnya. Kalau memang kita mau beli yang mahal kayak misalnya minyak arumba ya, bani basalwa, tapi itu terlalu mahal, kita nggak bisa itu bagus. Kata guru saya dulu, para kiai, yang penting kamu balik aja kalau mau minyak cendana dah. Nah kita ini minyak cendana nih bagus. Minyak cendana yang buat mandi, ini yang buat mandi. Kenapa? Minyak cendana itu fungsinya dia di samping harumnya agak jangkau panjang bagus ya, dia juga mempunyai penangkal kerat ya. Jadi keratannya itu agak terhambat kalau memang dikasih minyak cendana gitu. Makanya ada lagi yang memang kalau bagus tuh serbuknya bagus, serbuk cendana. Jadi kita olesin serbuk cendana ini ya, nah itu keratannya lama bagus gitu. Nah ini berhubung kita darurat banget ini karena ketahuannya kebanjiran gini nih ya, jadi kita nggak sempat beli serbuk cendana, nggak sempat cari tebu, nggak sempat cari buah pace, dedek apa merang gitu ya. Malah seadanya aja gitu bagus ya. Ini dia darurat ya, buru-buru kita ya. Ya nanti deh kalau memang ada waktu lagi di bulan Asyura atau di bulan Maulid, mudah-mudahan ini biasa gini bagus. Ini kita kalau mandiin ini ya di bulan Suro, pas tanggal 1 Suro. Jadi anak-anak kadang kalau zaman dulu abang masih banyak murid-murid tuh pada begadang ya, ngurusin iman sambil mandiin ini nih ya gitu. Iya enak ya itu tuh zaman dulu. Ini kenapa juga sibuk, kadang banyak pasien, banyak tamu, nggak kepikiran jadinya nih. Udah berapa tahun nih bagus, udah berapa tahun baru dimandiin nih. Kalau zaman dulu tuh belum abang begitu sibuk dengan pasien gitu ya. Itu jadi setiap tahun tuh bagus, setiap tanggal 1 Suro misalnya, atau kalau memang bulan Suro nggak sempat nggak lewat, nah di tanggal 15 Maulid, bulan purnama biasanya ya. Di bulan purnama kita mandiin ya. Tapi ya artinya berhubung juga repot ya udahlah, ini aja lah gitu. Iya masih banyak kecil-kecil juga nih ya. Ada itu ini nih. Ini namanya apa ya? Masakan Aceh nih bagus. Aduh, apa sih namanya? Kujang ya. Kujang. Bukan, apa ya dulu tuh namanya? Rencong. Ini yang namanya rencong nih bagus. Makanya istilah ada bahasa kasar rencong kanan, rencong kiri, dompet hilang juga. Nah ini nih rencong nih. Ini dulu dikasih orang Aceh saya nih. Dulu juga ada Badik Makassar dulu, mau tahu saya sekarang kemana tuh ya. Jadi dulu tuh macam-macam tuh bagus. Nah ini tombak ini sejarahnya, saya lupa nih tombak ini, tongkat ini ya sejarahnya. Ini kalau nggak salah tongkat ini apakah saya habis dari Banten apa dari mana ya. Tiba-tiba ada yang jatuh gitu bagus ya. Itu masih dalam keadaan puasa dulu, suka ngamuti apa gitu ya. Ada yang jatuh, pertamanya dari kepala pun bunyi goprak. Abah tuh ya sholat aja dulu. Akhirnya itu dipungut ini kontokannya apa, penasaran dalamnya apa nih, ternyata dalamnya tombak. Ya udah simpan aja lah gitu. Terus ada lagi dulu bagus yang unik,
abah dulu lagi kepepet nggak punya uang buat kontrak kamu harus 3 juta ya maka gitu buat bayar rumah, nggak punya uang abah minta tembus seminggu kan udah gitu udah tinggal 3 hari belum punya uang juga abah puasa tuh puasa mutir ya 3 hari abah malam doa maksud abah tuh pengen ada jalan ke dari mana ke rezeki datangnya gitu ya. Tiba-tiba ada yang jatuh keris juga kecil keris bagus segede daun padi kecil banget jatuh abah lagi sholat jatuh ke depan ke sejadah ya habis jatuh gitu kak abah ngomelin tuh wah gua nggak butuh yang ginian sih bilang ginian tuh buat apa gua butuhnya cuma uang buat bayar kontrakan akhirnya abah lemparin tuh ke atas inian ke atas lemari tuh keratap wah buat apaan sih lo begitu akhirnya pas besoknya tuh bang ada tamu orang pelabuhan dia bilang bosan ada pegangan pusaka nggak ya buat apaan ya pokoknya ada urusan dah gitu ya ada sih tapi gue juga dia butuh nih gue butuh buat bayar kontrakan gimana ya ya udah nih ada uang 1,5 kasih aja mau tapi ini jangan ya udah pinjam tadi balik lagi bosan udah gitu sekali dibalikin kedua kasih lagi jadi abang udah kasih uang 3 juta tuh lama-lama gua dibalikin lagi bagus bawa sama dia ya udah biarlah yang penting kita kontrakan udah kebayar biarin tapi kan janjinya dia pinjam bagus akhirnya mungkin merasa cocok sama dia ya gua dibalikin lagi tuh nah ya udah nggak apa-apa lah kalau kita masih banyak ini gitu ya pokoknya abah zaman dulu itu bagus masih sering puasa sering zikir, mutih, muasraf, terus sering gak makan nasi, banyak ginian pada datang bagus. Kalau ada yang gantiin orang juga katanya bah, ini ada pusaka warisan moyang saya, dia minta diantarkan ke sini, ya bah taruh aja ya, gitu taruh aja mah ya gitu dulu mah gitu bagus, masih banyak tuh pada datang-datang nah ini pusaka ini tua nih bagus model begini tuh udah besinya tua iya ini hadamnya masih tinggi nih coba hadam kamu kalau masih ada hadamnya mohon bergerak Bismillahirrahmanirrahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum bil mu'minina raufur rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum alaikum bil mu'minina raufur rahim Fa'in tamatawal khulwaladим Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala stop. Nah iya ini nih kalau ngikutin istilah kita nggak ngimbangin Bang Agus bisa kebanting badan kita dengan gerakan dia nih iya gerakannya ini tinggi yang ini yang besinya soalnya ini besi tua ini itu mungkin nih pusaka zaman kerajaan Majapahit ini Bang Agus ini nah yang begini ya jadi itulah jadi kita artinya cuman saya mah bukan mempercayai ininya ya artinya cuman melestarikan atau sebagai apa sih koleksi ya bagusnya sebagai koleksi dan itu juga mengenang sejarah perjalanan saya waktu saya dulu sering melanglang buana ya ke setiap daerah di mana orang-orang pinter dulu saya datangin ya mendengar katanya ada kiai hebat saya silaturahmi minta wejangannya kadang-kadang suka dikasih gini juga nih bagus kasih keris bawalah ini ya katanya pokoknya ini amanah dari saya lu terserah tapi lu tetap jangan percaya kepada ini cuman kenang-kenangan dari saya aja nih kepada kamu nah itu tuh bagus gitu ya saya bawa ya saya simpan gitu bagus itulah bagus sejarah yang banyaknya keris yang datang ke saya itu dulu saya memang sering melanglang buana sering juga saya tirakat di makom-makom wali ya kayak di Ramogi Panasura Keraton Cirebon kayak di sering juga saya ke Gunung Jati juga ke apalagi sini Pasar Ikan apa ini Marunda masih ada apalagi nih habis si kamu badan dulu kita sering bagus sebelum sibuknya sebentar berangkat asal ada yang sebentar berangkat gitu aja kerjaan kita ya tapi sekarang setelah banyak pasien di rumah nih kita sudah nggak kemana-mana gitu bagus
Jadi pusaka pun ini, pusaka kita sampai lupa ngurus karena bagus. Nah ini sampai ini buktinya gini, sampai kebanjiran gini. Padahal ini pusaka tuh hodamnya mesti tinggi kelasannya, gerakannya juga mesti kuat. Ya, kalau kita nggak bisa ngimbanginnya nanti megang gerakan itu kita bisa kebanting, apalagi kalau orang biasa nih ya, orang-orang awam bagus ya. Bisa kebanting ini gerakan-gerakan dia nih, karena dalam arti dia tuh masih ada di sini ya, belum pergi bagus. Itulah sejarah Abah, artinya memelihara pusaka-pusaka ini kayak bukan karena apa-apa, ini hanya sebagai koleksi, sebagai itu mengenang perjalanan waktu Abah dulu melanglang buana bagus ya. Itulah netizen, jamaah termasuk apa nih rahasia Abah. Jadi Abah memelihara keris itu bukan buat disembah, bukan buat diminta pertolongan, bukan juga dipakai pengobatan, hanya dikoleksi, disimpan, dimuseumkan sambil mengenang perjalanan Abah dahulu sering berkelana melanglang buana. Jadi inilah itu ada kenang-kenangannya. Jadi suatu saat nanti cucu-cucu Abah ada yang bertanya, Eyang dulu bagaimana yang perjalanan Eyang. Nah nanti kan Abah bisa menerangkan Eyang dulu sering berkelana melanglang buana, di mana kiai-kiai yang terkenal Abah kunjungi gitu kan, bagus ya. Itulah netizen, jamaah rahasia Abah yang bahwa sejarah keris Abah tuh sejarahnya seperti itulah. Ada yang juga dikasih sama guru-guru Abah, para kiai, ada juga dikasih dari keturunan Abah, kakek-kakek Abah sendiri, karena kakek Abah juga seorang Kiai Abdurrahim. Ada juga yang hasil Abah dulu sering puasa pada datang sendiri. Itulah jamaah dengan Abah, artinya banyaknya keris ini macam-macam. Jadi ada yang datang sendiri, ada yang dari guru-guru, ada juga yang memang turunan dari kakek-kakek Abah ini.